Salam kenal dari saya, Sinarida dari Boborgong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, selamat sore pada Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua sehat selalu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengalaman yang pernah saya alami di saat saya mengenal suatu bisnis, ya. Di awal kita menjalani bisnis, yaitu pada diri saya ingat bulan Oktober 2006 yang pertama saya jalani bisnis konvensional. Awal tidak mempunyai suatu modal sedikit pun, sepeser pun, seringgit pun tidak punya modal. Dengan cara bagaimana? Nah, di sini kita harus bisa mencari celah jalan pikiran Anda sendiri. Gimana caranya agar punya modal? Sebelum punya modal, pikiran kita kemanakah kita arahkan? Nah, suatu saat kalau Anda punya suatu inisiatif seperti saya ini, silahkan. Pengalaman diri saya sendiri ini, di saat saya tidak punya modal, ya, kita berusaha meminjam pada tetangga ataupun meminjam kepada bank. Makanya di awal saya dikasih sama kakak meminjam secara cuma-cuma. Dengan rasa ikhlasnya kakak saya itu ngasih dengan dalam bentuk barang, dengan berbagai jenis snack saya olah. Anggaplah kita meminjam kepada saudara ataukah di mana di luar itu, misalkan itu kita jalani saja. Kapanpun Anda punya inisiatif dari pikiran yang tidak sadar ini, kita harus bisa mengembangkan diri. Tunjukkanlah jati diri kita, bahwasanya bisa merubah hidup kita. Gimana tujuannya untuk hidup bahagia? Ya, kita harus punya kemampuan, mampu dalam maju dalam diri Anda untuk berusaha, ya. Sama seperti halnya kalau kita sekarang bisnis di online, itu sama juga halnya seperti bisnis yang saya jalani ini, bisnis konvensional ini sama, semuanya sama. Namun ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Yang bersifat aktif inilah seperti saya ini, aktif, bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu aktif. Kalau pasif, kita misalkan kita tabungkan, misalkan punya sisa hasil jerih payah kita, misalkan dapat uang, dapat keuntungan 100.000, kita tabungkan 25.000 untuk menabung. Yang 25.000 lagi kita untuk kehidupan keluarga, paruhnya bisa nanti kita jadikan sebuah modal untuk usaha. Itu yang bersifat pasif itu. Nah, makanya dari semua teman-teman semua atau bapak ibu semua, kita harus selalu
mempunyai inisiatif yang positif, berpikir yang positif, berbuat, berkata yang positif. Di samping itu Anda itu harus bersikap jujur. Jujur dalam artian dari segala keuntungan itu bisa mengatur untuk kehidupan kita. Tuh. Nah, di sini saya sampaikan mengapa sih orang berulang-ulang kali secara mondar-mandir cari usaha, cari kerja, tidak pernah punya uang yang banyak itu. Maka dari itu mulai sekarang biasakan diri Anda untuk berubah pola pikir Anda sendiri. Pikiran di bawah sadar itu tidak akan bisa tahu ketika Anda tidak bisa untuk bergerak. Coba gerakkan. Semua orang tuh prinsipnya berbeda-beda. Penampilan sebagai seorang pengusaha, ada keterampilannya sebagai seorang petani, buruh, itu semua tuh beda-beda. Kalau kita semua itu sama seperti itu, tidak mungkin. Kita punya keahlian yang berbeda-beda. Ya, kita juga bisa cara menyikapinya. Kalau saya sih ini sudah berulang kali tidak ketemu titik temunya. Bagaimanakah orang itu bisa sukses? Saya kok tidak bisa. Gimana sih caranya? Saya bukannya kita tuh menyombongkan diri. Sampai sekarang ini belum saya sukses juga. Tapi perlu saya belajar. Terus belajar kepada orang yang sudah sukses. Mencari ilmu, pengetahuan yang mereka punya. Saya sendiri pernah juga mengalami, kenapa sih saya tidak bisa sukses di bisnis ini. Tidak ada perubahan apapun. Hidupnya selalu pas-pasan. Ya, kalau memang kita mau berusahalah semampunya. Sama seperti halnya kalau kita menanam padi ya. Menanam padi itu perlu proses juga. Sama seperti halnya kita bisnis ya. Semuanya sama. Kalau kita menanam padi dari awal perlu proses kan. Proses dari penyiangan bibit, dari tempat lahan yang kita udah jadikan untuk tanam padi. Ya, itu prosesnya selalu terus secara berkelanjutan sampai kita mendapatkan suatu hasil buah padinya. Tidak mungkin karena tanam lagi sebulan udah dapat hasil buah padi, tidak mungkin. Paling kalau kita ingin mendapatkan hasilnya, tidak perlu proses juga, harus bekerja juga. Tidak ada yang punya tujuan, punya proses, punya penghasilan tanpa proses. Pasti harus ada proses yang harus kita jalani. Itu di sini kalau kita mencari bisnis secara pasif, terus punya inisiatif, orang lain pun bisa sukses, kenapa saya tidak bisa? Itu aja, jadikan suatu
pedomannya dalam hidup kita. Kenapa sih orang orang itu bisa sukses, kalau saya kok nggak bisa? Ya, dia tuh sukses mulai dari nol, mulai dari nol. Ingat itu,